Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikhlas. Jumpa kembali bersama kami Rodmianto Muhammad dari tim EDDC. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dalam DDC, di mana prinsip-prinsip dasar DDC tersebut harus kita ketahui agar kita dapat memahami DDC secara keseluruhan. Dan asiknya, kita bisa lebih mudah memahami prinsip-prinsip dasar dalam DDC apabila menggunakan Ikhlas 2022. Sekedar mengulang informasi bahwa Ikhlas 2022 ini merupakan versi terkini dari Electronic Classification atau The New EDDC. Untuk mendapatkan Ikhlas 2022, silahkan subscribe channel kami ini, dan jangan lupa like, komen, serta share sebanyak-banyaknya. Kemudian silahkan request ke akun FB kami Rodmianto Muhammad, dan jangan lupa join dengan grup resmi kami EDDC. Baik, kita kembali ke pokok permasalahan, yaitu bagaimana cara memahami prinsip-prinsip dasar dalam DDC dengan lebih mudah apabila menggunakan Ikhlas 2022. Nah, untuk memudahkan memahami prinsip-prinsip dasar dalam DDC menggunakan Ikhlas 2022, silahkan klik tombol manual dan tutorial ini atau di sini, atau silahkan dari kolom sebelah kiri juga bisa menu manual dan tutorial, tepatnya pada file About DDC. Di sini akan terdapat penjelasan ringkas tentang 4 prinsip dasar DDC yang harus kita pahami. Syukur-syukur dihafalkan. Yang pertama adalah prinsip dasar desimal, yang kedua adalah prinsip dasar susunan dari umum ke khusus, yang ketiga adalah prinsip dasar disiplin, dan yang keempat adalah prinsip dasar hierarki. Cara menghafalkannya yaitu menggunakan akronim DESI, SUSU, DI, IRA. Sekali lagi dengan akronim DESI, SUSU, DI, IRA. DESI adalah desimal, SUSU adalah susunan dari umum ke khusus, DI adalah disiplin, IRA adalah hierarki. Baik, kita kupas satu persatu. Berikut contoh menggunakan Ikhlas 2022. Untuk prinsip dasar yang pertama, prinsip dasar desimal. Artinya, DDC itu terbagi menjadi 10 kelas utama, di mana masing-masing kelas utama dibagi ke dalam 10 divisi. Dan masing-masing divisi dibagi lagi menjadi 10 seksi. Dengan demikian, DDC terdiri dari 10 kelas utama, 10 divisi, dan 1000 seksi. Dan dikarenakan pembagian dan perinciannya berdasarkan kelipatan 10, maka dari itu disebut klasifikasi persepuluhan atau klasifikasi desimal. Contohnya adalah sebagaimana berikut. Apabila kita klik tombol home, maka akan ditampilkan 10 kelas utama, yaitu kelas 000 untuk ilmu komputer, informasi, dan karya umum, sampai dengan kelas 900 untuk sejarah dan geografi. 10 kelas utama ini masing-masing akan dibagi menjadi 10 divisi. Kita ambil contoh untuk kelas utama 500 Sains. 500 Sains akan dibagi menjadi 10 divisi, yaitu 500, 509 untuk dasar-dasar sains, sampai dengan 590, 599 ilmu hewan zoologi. Dan masing-masing divisi ini akan dibagi lagi menjadi 10 seksi. Misalnya, kita ambil untuk divisi fisika 530, 539. Di divisi fisika 530 sampai 539, ini dia pembagian seksinya.
530 untuk dasar-dasar fisika, 531 untuk mekanika klasik, 532 untuk mekanika fluida, sampai dengan 539 untuk fisika modern. Nah, tadi itu adalah penjelasan berikut contoh tentang prinsip dasar desimal. Sekarang prinsip dasar yang kedua, yaitu prinsip dasar susunan dari umum ke khusus, di mana dalam setiap kelas utama, divisi pertama membahas hal-hal yang lebih umum, kemudian divisi selanjutnya akan membahas hal-hal yang lebih khusus dan lebih spesifik. Kita kembali ke contoh di divisi fisika 530. Jadi 530 ini adalah membahas hal-hal yang lebih umum tentang fisika. Nah, kemudian seiring dengan bertambahnya nomor kelas, pembahasan akan semakin rinci. 531 mekanika klasik, 531.11 dinamika, 531.11.2 kinematik, dan seterusnya sampai 539 fisika modern, 539.72 partikel fisika, dan seterusnya sampai membahas hal-hal yang lebih khusus tentang fisika. Nah, tadi itu adalah penjelasan dan contoh tentang prinsip dasar susunan dari umum ke khusus. Sekarang prinsip dasar yang ketiga, yaitu prinsip dasar disiplin, yang mana DDC itu dibagi berdasarkan spesialisasi ilmu pengetahuan atau disiplin dalam bahasa Inggris. Jadi bagiannya bukan pada subjek. Dengan kata lain, satu subjek memungkinkan untuk dibahas dalam beberapa disiplin ilmu sekaligus. Kita ambil contoh menggunakan ikhlas. Misalnya untuk subjek komunikasi. Subjek komunikasi ini memungkinkan dibahas di berbagai disiplin ilmu sekaligus. Misalnya, komunikasi apabila dibahas dalam disiplin ilmu sosial, maka nomor kelasnya adalah 302.2. Komunikasi apabila dibahas dalam disiplin psikologi, maka nomor kelasnya adalah 153.6. Komunikasi apabila dibahas dalam pendidikan, maka nomor kelasnya adalah 370.14. Komunikasi apabila dibahas dalam disiplin teknik, maka nomor kelasnya adalah 621.382. Komunikasi apabila dibahas dalam disiplin bisnis, maka nomor kelasnya adalah 651.7. Di ikhlas, Anda akan mendapatkan penjelasan berikut frasa lihat juga sebagaimana berikut ini. Jadi frasa lihat juga ini akan Anda temukan banyak sekali di ikhlas. Ini adalah adaptasi dari prinsip disiplin dalam DDC. Kita ambil contoh satu lagi. Misalnya untuk subjek anak. Subjek anak memungkinkan dibahas di beberapa disiplin sekaligus. Misalnya subjek anak apabila dibahas di disiplin ilmu sosiologi, nomor kelasnya adalah 305.23. Subjek anak apabila dibahas dalam disiplin psikologi, maka nomor kelasnya adalah 155.4. Dan apabila subjek anak dibahas dalam ilmu perawatan dan ilmu kedokteran,
maka nomor kelasnya ada 618.92. Jadi sekali lagi, apabila Anda menggunakan ikhlas, jangan segan-segan untuk menyimak uraiannya, terutama pada frasa lihat juga, karena ini merupakan penerapan daripada prinsip disiplin dalam didisi. Baik, itu tadi adalah penjelasan berikut contoh prinsip dasar disiplin. Sekarang prinsip dasar yang terakhir, yaitu prinsip dasar hierarki, yang mana klasifikasi didisi disusun secara berurutan, sehingga apa yang berlaku di kelas nanti juga berlaku untuk semua divisi maupun seksinya. Kita ambil contoh, misalnya di divisi fisika. Pada kelas 530.12, ini adalah nomor kelas untuk teori mekanika kuantum. Namun, berdasarkan prinsip hierarki dalam didisi, teori mekanika kuantum ini juga bisa dikelaskan hanya di nomor 530.1 di teori fisika, karena ini ada hubungan hierarki antara kelas 530.1 dengan 530.12. Sama sebenarnya kelas 530.1 untuk teori fisika ini, apabila dikelaskan hanya di nomor 530 saja, itu sebenarnya sudah diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip hierarki dalam didisi. Namun bagaimanapun tetap disarankan menggunakan nomor yang lebih lengkap sebagaimana yang disediakan. Nah, berikut ini tadi adalah uraian sekaligus contoh tentang prinsip dasar hierarki. Mudah bukan memahami keempat prinsip dasar dalam didisi menggunakan ikhlas 2022. Jadi sekali lagi, ikhlas 2022 ditujukan selain untuk memudahkan menemukan nomor klasifikasi didisi, adalah juga untuk memudahkan memahami teori-teori dalam didisi. Ikhlas 2022, cara baru mengklasifikasi. Demikian persembahan dari kami. Kita bertemu lagi pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikhlas.